Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam itu, dinginnya udara seperti menusuk sampai ke tulang. Sari baru saja selesai membereskan dagangan jamunya. Jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Biasanya, Parman suaminya sudah pulang. Tapi tidak malam ini. Lampu di dapur tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap langsung menyergap. Sari menghela napas. Maklum, listrik di kampung mereka memang sering begitu. Tapi kali ini ada yang beda. Dari sudut dapur terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu diseret. Sari menahan napas. Lalu, dari balik lemari tua, muncul sesosok kecil, gundul, dengan kulit abu-abu kusam. Matanya hitam pekat, menatap lurus ke arahnya. Mulutnya bergerak-gerak, seolah ingin bicara. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar. Bukan dari kamar anaknya, tapi dari belakang sosok itu. Tahun 2012, di sebuah gang sempit pinggiran kota, hidup Sari, seorang ibu muda yang sehari-hari menjual jamu gendong. Wajahnya selalu terlihat lelah, tapi senyumnya tak pernah pudar, berusaha menutupi gurat kekhawatiran yang makin hari makin tebal. Suaminya, Parman, memang ada di rumah, tapi seolah tiada. Pria itu berubah total sejak beberapa tahun belakangan. Dulu periang, sekarang jadi pendiam, sering melamun, dan anehnya sering menghilang entah kemana saat malam tiba. Alasannya selalu sama, cari udara segar, atau nongkrong sama teman. Tapi Sari tahu, itu omong kosong belaka. Uang yang didapat Sari dari jualan jamu pas-pasan, kadang malah kurang. Apalagi Parman tidak punya kerjaan tetap. Sesekali ada panggilan kuli bangunan, tapi tidak rutin. Makanya, Sari kaget bukan main saat suatu siang Parman pulang dengan membawa televisi baru, lemari es, bahkan melunasi semua utang lama mereka ke Pak RT dan tukang sayur. "Dari mana duit sebanyak itu, Pak?" tanya Sari. Nada suaranya campur aduk antara senang dan curiga. Parman cuma nyengir. "Rezeki anak, Bu. Udah, gak usah banyak tanya. Syukuri aja." Sari tidak percaya begitu saja. Tapi melihat suaminya yang kembali sedikit ceria, ia memilih diam. Toh, hidup mereka jadi lebih nyaman. Anak mereka, Bima, juga jadi lebih terawat. Tapi keanehan tidak berhenti di situ. Pelanggan-pelanggan Sari mulai ribut. Bu RT mengeluh dompetnya mendadak kosong saat tidur siang. Pak Jono, pemilik warung kelontong, kehilangan uang kas kecilnya 2 malam berturut-turut. Puncaknya, Bu Mina, seorang janda tua yang tinggal sendirian, sampai histeris. Ia bersumpah melihat bayangan makhluk kecil, botak, lari di dalam kamarnya menjelang subuh. "Kayak bayi, Sar, tapi kok kulitnya abu-abu, matanya gede banget," cerita Bu Mina, suaranya masih bergetar. "Terus dia lari, ngumpet di bawah kasurku." Sari hanya bisa menenangkan Bu Mina. Diam-diam, perasaan tidak enak merayapi hatinya. Ia ingat cerita-cerita orang tentang tuyul. Tapi itu kan cuma dongeng. Atau jangan-jangan... Satu hal yang aneh, Sari tidak pernah kehilangan uang sepeser pun. Justru uangnya terasa selalu cukup, bahkan kadang lebih. Padahal pemasukan dari jualan jamu tetap sama. Semakin Sari memikirkan, semakin hatinya sesak. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini dan itu berhubungan dengan Parman. Malam harinya, setelah Bima tidur, Sari mencoba bertanya lagi pada Parman. "Pak, soal uang itu, Bapak jujur aja sama aku. Jangan bikin aku mikir aneh-aneh." Parman malah marah. "Udah kubilang, itu rejeki. Kamu ini curigaan banget jadi istri." Ia membanting pintu kamar, membuat Sari terlonjak kaget. Sari terduduk di lantai dapur yang dingin. Air matanya menetes. Ia tahu Parman berbohong.
Ada rahasia besar yang disembunyikan suaminya, dan rahasia itu semakin terasa mencekik. Teror mulai merayap pelan, bukan hanya di lingkungan sekitar, tapi juga di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, keheningan rumah terasa mencekam. Angin berdesir di luar membuat daun-daun kering bergesekan. Terdengar seperti bisikan-bisikan asing. Sari sudah berusaha memejamkan mata, tapi pikirannya terus berputar pada cerita-cerita para tetangga. Tentang uang yang hilang, tentang bayangan makhluk kecil. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, hanya paranoia. Namun, hatinya terus berbisik, ada sesuatu yang tidak wajar. Sekitar pukul 2 dini hari, Sari tersentak bangun. Ia mendengar suara. Bukan suara angin, bukan suara tikus, tapi suara yang lebih halus, lebih dekat. Suara krit pelan dari pintu dapur. Jantungnya langsung berdebar kencang. Parman tidur di sebelahnya, mendengkur samar. Sari perlahan bangkit, mengendap-endap keluar dari kamar. Ia bersembunyi di balik lemari makan, mengintip ke arah dapur yang remang-remang. Cahaya bulan yang masuk lewat celah jendela membentuk bayangan-bayangan aneh. Dan di sana, di lantai dapur, Sari melihatnya. Sesosok kecil, tingginya mungkin tidak sampai lutut orang dewasa. Kulitnya pucat keabu-abuan, nyaris transparan di bawah cahaya temaram. Kepalanya botak, dengan rambut tipis yang hampir tak terlihat. Matanya besar, hitam legam, menatap kosong ke sekeliling. Mulutnya terus mengecap, seperti bayi yang haus. Makhluk itu merangkak, gerakannya cepat, namun senyap. Ia mengendus-ngendus lantai, menyentuh-nyentuh dinding dengan jari-jarinya yang kurus. Kengerian yang menusuk langsung mencengkeram Sari. Ini bukan tikus, bukan kucing. Ini adalah makhluk yang diceritakan Bumina. Tiba-tiba, mata hitam legam itu berhenti. Sosok kecil itu kini menatap lurus ke arah botol susu Bima yang kosong, tergeletak di meja. Ia merangkak mendekat, lalu menyentuh botol itu dengan jari-jarinya. Sebuah suara lirih terdengar, bukan dari mulutnya, tapi seperti bisikan yang muncul entah dari mana. "Ibu, lapar." Sari merasakan bulu kuduknya merinding hingga ke ubun-ubun. Tubuhnya kaku, dingin. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, dari sudut dapur yang lain, muncul dua sosok serupa. Lebih kecil sedikit, tapi dengan mata yang sama kosongnya, kulit yang sama abu-abunya. Mereka mendekat ke sosok pertama, juga menatap botol susu itu. "Ibu, kami lapar." Ketiga makhluk itu kini berdiri di dekat botol susu. Kepala mereka sedikit mendongak, seolah mencari sesuatu. Sari merasa pandangan mereka menembus langsung ke tempat persembunyiannya. Ia mencengkeram bibirnya, berharap suara nafasnya tidak terdengar. "Susu, ibu," bisik salah satu dari mereka. Suaranya seperti desisan angin malam yang pelan. Sari tidak bisa lagi menahan getaran di tubuhnya. Ketakutan itu nyata. Ini bukan mimpi. Makhluk-makhluk ini, mereka ada. Dan mereka mencari sesuatu. Mencari ibu. Tiba-tiba Parman berteriak dari kamar. "Sari, kamu di mana? Ngapain di luar?" Teriakan Parman membuat ketiga makhluk itu sontak menoleh ke arah kamar. Lalu, secepat kilat, mereka menghilang. Seperti asap yang tertiup angin. Mereka lenyap begitu saja, meninggalkan Sari sendirian dalam gelap dengan jantung berdebar seperti genderang perang. Parman keluar dari kamar dengan wajah panik, melihat Sari yang masih kaku di dapur. "Sari, kamu kenapa? Ada apa?" tanyanya, suaranya khawatir. Sari tidak bisa bicara. Ia hanya menunjuk ke arah tempat di mana makhluk-makhluk itu tadi berdiri. Mereka di sini, Pak," bisiknya. Suaranya serak. "Makhluk-makhluk itu yang diceritakan Bumina." Parman menatapnya dengan pandangan kosong. Lalu tatapan itu berubah menjadi ketakutan yang kentara. Ia menyapu pandang ke sekeliling dapur,
seolah memastikan tidak ada siapa-siapa. Kamu lihat mereka? Sari mengangguk. Air matanya mulai menetes lagi. Iya, Pak. Mereka cari susu. Bilang ibu. Mereka bilang ibu. Parman terhuyung, seolah baru saja dipukul keras. Ia terduduk di bangku dapur. Wajahnya pucat pasi. Singkat cerita, Sari. Bapak punya rahasia. Malam itu, di bawah temaram lampu senter karena listrik belum juga menyala, Parman akhirnya bercerita. Suaranya pelan, bergetar, penuh penyesalan. Ia bercerita tentang kehidupannya yang dulu sulit, tentang bagaimana ia merasa putus asa melihat Sari dan Bima kekurangan. Beberapa tahun lalu, ia bertemu dengan seseorang di sebuah tempat terpencil. Orang itu menawarkan jalan pintas, sebuah bantuan untuk mempercepat rezeki. Parman yang saat itu kalap dan gelap mata, menyanggupinya. Itu pesugihan, Sari, bisik Parman. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Pakai tuyul. Sari merasakan seluruh dunianya runtuh. Ia menatap Parman tidak percaya. Pesugihan? Tuyul? Jadi, selama ini uang yang Bapak dapat, uang yang hilang dari tetangga, itu semua ulah mereka. Parman mengangguk lemah. Iya, Sari, mereka yang ambil. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah tuyul-tuyul itu harus diberi makan. Bukan nasi, bukan uang, tapi ASI manusia. Sebelum dan sesudah mereka mencuri, jika tidak diberi makan, mereka akan merasa ditelantarkan. Dan tuyul yang merasa ditelantarkan tidak akan segan-segan menagih haknya sendiri, nyawa pemilik atau keluarganya. Awalnya Bapak yang kasih Sari, lanjut Parman. Tapi lama-lama mereka makin banyak, dan mereka maunya dari kamu. Sari terdiam, otaknya berusaha mencerna semua informasi mengerikan ini. Kenapa harus aku, Pak? Waktu kamu nyusuin Bima dulu, kamu kan sering di rumah ini, jawab Parman. Suaranya penuh rasa bersalah. Mereka punya ikatan sama induk mereka. Mereka nganggep kamu induk mereka, Sari, karena kamu pernah nyusuin anakmu di rumah ini. Kini Sari mengerti. Para tuyul itu menganggapnya ibu mereka. Teriakan ibu, lapar, yang tadi ia dengar kembali teriang. Rasa takutnya kini bercampur dengan kemarahan yang meluap-luap. Jadi, sekarang Bapak mau aku menyusui mereka? Tanya Sari. Suaranya meninggi, menahan tangis. Makhluk-makhluk itu yang sudah bikin hidup orang-orang menderita? Parman memegangi tangan Sari. Sari, tolonglah, Bapak mohon. Kalau tidak, mereka bisa ambil nyawa kita. Nyawa Bima. Sari menarik tangannya. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak akan pernah menyusui mereka. Penolakan Sari membuat raut wajah Parman kembali diliputi ketakutan. Ia tahu, dengan penolakan itu, teror yang lebih besar akan segera dimulai. Rumah ini, yang tadinya tempat berlindung, kini berubah menjadi kandang para makhluk kelaparan. Sejak malam pengakuan Parman, suasana di rumah Sari berubah drastis. Jika sebelumnya ketakutan itu seperti bisikan samar, kini ia menjelma menjadi bayangan nyata yang terus mengintai. Sari menolak keras permintaan Parman untuk menyusui tuyul-tuyul itu. Penolakan itu, seperti yang Parman khawatirkan, memicu amarah makhluk-makhluk gaib tersebut. Mereka mulai muncul lebih sering. Awalnya hanya bayangan sekilas di sudut mata, lalu berubah menjadi penampakan yang lebih jelas. Sari seringkali merasa ada yang menarik ujung selimutnya saat ia terlelap. Pernah suatu malam, ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang merayap naik di kakinya. Saat ia membuka mata, sebuah sosok kecil dengan mata hitam legam menatapnya dari ujung ranjang. Lalu, dalam sekejap, sosok itu melesat hilang ke bawah tempat tidur. Sari menjerit, membuat Parman terbangun. "Ada apa, Sari?" tanya Parman panik. Mereka di sini.
Di bawah ranjang. Sari menunjuk dengan tangan gemetar. Parman hanya bisa menghela napas, tak berdaya. Ia tahu tuyul-tuyul itu kini marah. Suara-suara ketukan di pintu kamar sering terdengar di tengah malam. Tok, 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 pelan tapi terus-menerus. Seperti jari-jari kecil yang tak sabar. Kadang, suara tangisan bayi terdengar sayup-sayup dari luar jendela, membuat Sari ketakutan setengah mati. Parman seringkali hanya diam, meringkuk di sudut. Matanya memancarkan rasa takut yang sama. Ia menyesali perbuatannya, tapi sudah terlambat. Suatu siang, saat Sari sedang membersihkan rumah, tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh dari dapur. Ia bergegas ke sana. Piring-piring pecah berhamburan di lantai. Di dinding, terlihat jelas jejak kaki-kaki kecil berlumpur merayap naik ke langit-langit. Sari tahu, mereka sedang bermain. Mereka sengaja membuat kekacauan, ingin menguji batas kesabarannya, ingin membuatnya menyerah. "Cukup!" teriak Sari. Suaranya bergetar. "Kalian pergi, jangan ganggu kami." Namun teriakannya hanya disambut dengan suara tawa cekikikan dari sudut-sudut rumah yang gelap. Tawa yang terdengar seperti suara anak kecil, tapi tanpa keceriaan. Tawa yang menusuk, penuh ejekan. Bima, anak Sari, seringkali menangis tanpa sebab. Ia sering menunjuk ke sudut ruangan kosong, lalu bersembunyi di balik kaki ibunya, ketakutan. "Ada teman, Bu, teman kecil," bisiknya suatu kali. Sari memeluk erat anaknya, air matanya tumpah. Ia tidak bisa melindungi anaknya dari teror ini. Puncaknya adalah saat Parman, yang selama ini hanya bisa pasrah, mencoba untuk kabur. Ia tidak tahan lagi, ketakutan itu terlalu besar. "Aku harus pergi, Sari," katanya suatu malam dengan mata nanar. "Aku tidak sanggup lagi." Sari mencoba menahan. "Pak, jangan tinggalkan kami, kita hadapi ini bersama." Tapi Parman sudah gelap mata. Ia mengambil tasnya, bergegas membuka pintu depan. Namun begitu ia membuka pintu, angin kencang berhembus masuk, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya kembali. Lalu dari balik lemari, dari bawah meja, dari sudut-sudut gelap, muncul puluhan, mungkin ratusan sosok-sosok kecil botak dengan mata hitam legam. Mereka merangkak, berlari, memenuhi ruang tamu. "Jangan pergi, Bapak, jangan tinggalkan kami." Suara-suara lirih itu kini terdengar seperti paduan suara yang mengerikan. Parman berteriak histeris, mencoba menerobos kerumunan makhluk-makhluk itu. Tapi mereka melilit kakinya, menarik pakaiannya. Mereka tidak akan membiarkannya kabur. Parman jatuh tersungkur, berteriak ketakutan. Sari hanya bisa mematung, menatap suaminya yang kini dikelilingi oleh para tuyul kelaparan. Ia tahu, ini bukan lagi ancaman, ini adalah teror yang nyata. Dan ia, kini sendirian, harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan suaminya. Malam itu adalah puncaknya. Sari berdiri di ambang pintu, melihat Parman yang diseret paksa oleh puluhan tuyul ke dalam kamar mandi. Jeritan suaminya perlahan menghilang, digantikan oleh suara gemericik air dan bisikan-bisikan gaib yang makin menyeramkan. Sari ingin menolong, tapi kakinya terpaku. Ia tak sanggup bergerak. Bima menangis ketakutan di gendongannya, membenamkan wajah di bahu ibunya. Seluruh rumah kini dipenuhi bisikan, tawa cekikikan, dan suara rangkakan jari-jari kecil yang tajam. Mereka merayap di dinding, di langit-langit, di lantai. Sari bisa merasakan hawa dingin yang menusuk setiap kali salah satu dari mereka lewat. Mata-mata hitam legam itu kini menatapnya dari segala arah, penuh tuntutan. Sari memeluk Bima erat-erat. Ia tahu, ini saatnya. Mereka menginginkan makanan mereka. Mereka menginginkan ibu mereka. "Ibu, lapar. Kami lapar, Ibu." Suara-suara itu kini mengelilinginya. Dari balik sofa, dari bawah meja, dari celah-celah lemari. Mereka keluar satu persatu, membentuk lingkaran di sekeliling Sari dan Bima. Wajah-wajah pucat keabu-abuan itu tampak putus asa, namun juga penuh ancaman. Sari terduduk di lantai, nafasnya tersengal.
Ia bisa merasakan sentuhan dingin di kakinya, di tangannya. Mereka merangkak naik, mencoba mencapai tubuhnya. Rasa jijik dan takut membanjiri dirinya. "Ibu, jangan tinggalkan kami. Kami lapar, beri kami susu." Air mata Sari tak terbendung. Ia menatap Bima yang gemetar dalam pelukannya. Ia tidak boleh menyerah. Tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa melawan makhluk-makhluk ini? Tiba-tiba suara pintu kamar mandi terbuka pelan. Lalu muncul sosok Parman. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, bibirnya membiru. Ia berjalan gontai, seperti boneka yang digerakkan. Di belakangnya, puluhan tuyul mengekor, menatap Sari dengan tatapan menuduh. Parman mendekat, lalu berlutut di depan Sari. Ia meraih tangan Sari, dinginnya kulitnya seperti mayat. "Sari, kamu harus kasih mereka makan," bisiknya. Suaranya parau, seperti bukan suara Parman lagi. "Kalau tidak, kita semua mati." Sari menggeleng, air matanya jatuh di tangan Parman. "Tidak, Pak, aku tidak bisa." Mendengar penolakan itu, para tuyul di sekeliling mereka mulai merangkak lebih cepat. Mereka naik ke punggung Parman, ke bahunya. Mata-mata hitam itu kini beralih menatap Sari dengan intensitas yang mengerikan. "Ibu, kami lapar. Ibu, jangan tinggalkan kami." Semakin banyak tuyul yang merangkak naik ke tubuh Parman, seolah mereka ingin merasuki suaminya. Parman mulai gemetar hebat, tubuhnya kejang-kejang. Ia menatap Sari dengan tatapan memohon yang terakhir, sebelum pandangannya meredup. Sari menyaksikan suaminya perlahan lumpuh, tidak berdaya di hadapan para makhluk gaib itu. Ia tahu, inilah hukuman bagi Parman yang berani menelantarkan mereka. Kini, giliran ia yang menjadi target utama. Rumah itu gelap gulita. Lampu-lampu sudah lama mati, dan tak ada lagi cahaya bulan yang masuk. Hanya kegelapan pekat yang tersisa, bersama dengan suara rangkakan jari-jari kecil yang makin mendekat. Sari merasakan sentuhan dingin di bahunya, lalu di lehernya. Sosok-sosok kecil itu kini merayap naik ke tubuhnya, mengelilinginya, memeluknya dengan pelukan dingin yang mematikan. Ia memejamkan mata, memeluk Bima erat-erat. Suara tangisan gaib semakin keras, semakin dekat, mengelilinginya dari segala arah. Mereka tidak akan pergi, mereka akan menagih apa yang mereka anggap hak mereka. Dan Sari tahu, malam ini ia tidak akan pernah lagi merasa aman. Teror itu kini telah menjadi bagian dari dirinya, dari hidupnya, selamanya. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.